Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Andi Irwa. Hadir Bu. Muhammad Rifsar Alfiarsyah. Apa motivasi Sahrul belajar hari ini? Jadi motivasi belajar saya hari ini, kata pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, yang artinya bacalah. Ayo kawan, carilah ilmu, didiklah dirimu, dan jadilah orang yang berpengetahuan. Ibu mau review pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Simplicia folium. Atau pembuatan simplicia folium. Ada yang masih ingat bagaimana tahap-tahap yang kemarin kita lalui untuk pembuatan simplicia folium? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Enda. Tahap-tahapan pembuatan simplicia yang pertama, pengumpulan bahan baku serta si basah, pencucian, kerajangan, pengeringan serta si kering, pengemasan, penyimpanan, dan pemeriksaan mutu. Oke, itu. Yes. Terima kasih. Dan oh ya, silakan. Pernah lihat tidak sediaan yang ada di Gambar pertama yang barangkali yang kita amali alam-alam tidak ambil hukuman yang terus. Oke, jadi di sediaan pertama itu dia mengandung alat-alat. Yang kedua itu mengandung temulawak. Potensi dasar dan tujuan pembelajarannya ibu ini mengikuti pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dia berbasis masalah. Ibu mengangkat satu artikel mengenai kunyit ya. Ada yang sudah pernah baca-baca tentang artikel ini. Ibu sudah lagi kemarin KPD-nya ya tadi malam di WA grupnya kita. Tunggu, ini sudah duduk berapa kelompok? Jadi ibu akan bagi LKPD-nya ke kalian. Ada dua jenis simplicia. Dari kedua simplicia di atas, bandingkan dan identifikasi nama simplicia, tanaman asal, nama famili, cara pemberian, bagian tanaman, zat berkhasiat, penyimpanan, dan jenis sediaan farmasi. Terus ini ada di mejanya ibu, silahkan diperhatikan mana dari kedua tanaman simplicia di LKPD-nya itu yang masuk. Zat berkhasiat yaitu minyak akhirin yang mengandung methyl cinnamate, sineal,
kedua yaitu Candida atau nama lain kencur. Nama tanaman asal itu Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa lengkuas dapat digunakan sebagai antikunyit? Karena lengkuas mengandung senyawa galamal yang dapat menghambat bakteri Candida albicans sehingga mempunyai sifat antikunyit tadi. Karena lengkuas mengandung senyawa galamal yang dapat menghambat bakteri Candida albicans sehingga mempunyai sifat antikunyit tadi. Jahe dapat digunakan untuk golongan hadis, diuretik, dan stimulan. Jahe mempunyai bau aromatik dengan rasa yang pedas. Bagian tanaman yang digunakan adalah toppingan akar tinggal. Yang kedua yaitu Imperate rhizoma atau dikenal dengan rimpang alang-alang. Nama tanaman asal yaitu Imperata cylindrica Uyau. Nama famili yaitu Poaceae. Mengandung zat terkhasiat yaitu asam sulfit, gamak, dan logam alkali. Simplicia ini tidak berbau dan tidak berasa. Serta digunakan sebagai antipiretik atau dikenal dapat mengatasi demam. Terdapat 5 varietas Imperata cylindrica yaitu varietas mayor atau nes, varietas latifolia, varietas africana Ander, varietas Europa Ander, dan varietas Condensat. Sediaan yang dikenal adalah alam sari atau tidak muncul. Gambar yang kedua yaitu Siniberis rhizoma atau yang biasa kita kenal dengan jahe. Nama tanaman asal yaitu Siniber obstinal roscoe. Nama famili yaitu Sinibera creae. Siniberis rhizoma atau dikenal dengan jahe mengandung zat berkhasiat yaitu minyak asiri yang mengandung singeron, siniberol, siniberin, borneol, amper, sineol, dan filantren. Selain itu juga mengandung nigerin, oleoresin, damar, dan pati. Identitas Simplicia dari Simplicia pertama. Nama lain kunyit. Nama tanaman asal Curcuma domestica. Nama famili Zingiberraceae. Curcuma domestic rhizoma. Curcuma domestic rhizoma mengandung zat berkhasiat yaitu minyak asiri, kurkumin, pati, dan damar. Kandungan zat berkhasiat tersebut menyebabkan Simplicia ini digunakan sebagai karminatif, antidiare, holagoga, dan kamisida. Curcuma domestic rhizoma memiliki bau aromatik yang khas, rasa yang agak pedas dan lama-lama menjadi lebar. Bagian tanaman yang digunakan ialah kepingan akar tinggal. Penyimpanan dilakukan dalam wadah tertutup baik. Panen kunyit dilakukan pada waktu tanaman berumur 1 tahun setelah tanam atau lebih. Sediaan kunyit yang dikenal yaitu Dinurkur atau impramin, imasil atau imbramin, kunyit, dan Pipelia kimia farma. Demikian hasil presentasi kami buka sidang tanya jawab bagi kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa itu antiplasmodis pada kegunaan Curcuma rhizoma? Apa itu antiplasmodis pada kegunaan Curcuma rhizoma? Yaitu golongan obat yang sifatnya sebagai relaksasi obat polos. Polos ya? Jelas ya jawaban dari dasar. Kunyit putih memiliki kandungan kimia furikum, saponin, tanin, minyak asiri, kampor, sineol. Rimpang Caempferia rotunda mengandung 0,22% minyak asiri yang terdiri dari 5 senyawa utama: piperiton, simen 8, mol, verbenam, karyofilen, karyofilenopsis,
Protektor yang ditandai dengan menurunnya aktivitas GPT plasma dan GOT plasma terhadap hepatotoksi karbon tetraklorida. Batang berupa rimpang bercabang, pendek, sangat kuat, aromatik, warna putih, kekuningan, batang semu kokoh, merah kecoklatan, minimal 25 cm. Penyimpanan dilakukan dalam wadah tertutup baik. Simplicia yang kedua, Juniper Casumunae rhizoma, nama lain Bangleballe. Bisa dijelaskan apa itu hepatoprotektor? Hepatoprotektor adalah pelindung hati yang bakteria muda atau mengikuti menjadi yang menurunkan aktivitas GPT dan GOT plasma terhadap hepatotoksi. Jadi dia sebagai pelindung hati ya. Oke, ada yang bisa memberikan ibu kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini keseluruhan. Oke, silahkan Andriani. Di mana memang anak-anak memiliki zat berkhasiat yaitu damar, logam alkali dan juga asam kersik yang dapat dimanfaatkan sebagai antipiretik atau dapat mengatasi demam dan juga dapat dimanfaatkan sebagai diuretik atau peluru air seni. Di mana juga jahe memiliki manfaat. Ada beberapa manfaat dari jahe yaitu yang pertama dapat menurunkan berat badan, dapat mengatasi nyeri haid, dapat mengatasi masuk angin, dan yang keempat dapat mencegah terjadinya risiko penyakit jantung. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan bagaimana pembelajaran kita hari ini dan poin-poin pentingnya itu bagaimana? Ada? Oke, silahkan. Kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat menarik. Saya dapat mengetahui pengertian dari simplicia rhizoma atau rimpang dan dapat membedakan simplicia rhizoma atau rimpang, mulai dari identifikasi tanaman, nama lain, tanaman asal, zat berkhasiat dan kegunaan. Oke. Jadi silahkan angkat tangan. Oke ya. Pertanyaan pertama. Poinnya itu satu pertanyaan 20. Yang memiliki zat berkhasiat sebagai kurkumin. Silahkan Rizal. Oke, betul sekali ya. Ini banyak mengandung kurkumin sehingga dia memiliki, makanya dia berwarna kuning. Ibu akan memberikan reward kepada kelompok